Masih di Kompas Pagi, saudara, yang kita saksikan tadi adalah foto-foto misi kemanusiaan yang dilakukan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI di berbagai daerah konflik. Sebut saja Aceh, Ambon, Afghanistan, hingga Palestina. Tidak terhitung betapa banyak situasi genting yang harus dihadapi tim MERSI dan betapa banyak ribuan nyawa yang pernah diselamatkan. Dan kisah perjuangan ini sudah dituangkan dalam buku yang akan kita diskusikan kali ini, yaitu Jalan Jihad Sang Dokter. Dan ini adalah kisah Dr. Jose Rizal, jurnalis yang merupakan motor gerakan tim MERSI. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Dr. Jose Rizal, jurnalis yang ditulis dalam buku ini juga penulisnya, yaitu Rita T. Budiarti. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dr. Jose, selamat pagi, Mbak Rita. Ya, mungkin pertama Mbak Rita dulu, sebenarnya apa awalnya yang menggerakkan Mbak Rita untuk kemudian menulis buku ini? Kebetulan saya sehari-hari bekerja sebagai wartawan, sebagai jurnalis, dan saya sudah lama mendengar tentang MERSI, bagaimana kiprahnya. Kemudian pada saat itu, tapi saya belum begitu mendalami apa itu MERSI gitu, hanya kadang-kadang ikut konferensi pers gitu ya, kemudian membaca berita-berita gitu. Nah, cuma pada waktu itu pas lagi konflik Maluku pecah pertama kali, sampai kemudian ada Komnas HAM yang tim pencari fakta ke sana, saya mulai awal-awal sebelum MERSI terbentuk, tapi orang-orangnya sudah ada gitu. Cuma pada tahun 1999 ya, saat itu awal sekali. Nah, kemudian begitu ke sini saya dikasih buku George Marsden yang A Cup of Tea gitu ya. Ini menarik sekali gitu. Itu perjuangan di bidang pendidikan. Kemudian ada yang otak saya katanya, mau nggak menulis soal MERSI? Wah, menarik sekali gitu, karena saya akan ke Timur Tengah. Pikiran saya mengetahui bagaimana perjuangan di sana gitu, tapi dalam bentuk misi kemanusiaan dalam ini emergency rescue gitu. Dan saya beruntung sekali gitu, kemudian akhirnya dipertemukan dengan Dr. Jose, dan wah, ternyata gila gitu, luar biasa sekali perjuangannya. Mungkin ke Dr. Jose ya, kita kilas balik sedikit. Sebetulnya apa yang mendasari kemudian membentuk MERSI tadi setelah pasca tragedi Ambon ya, tahun 1999? Ya, pasca konflik di Tual, tepatnya di Tual, okay. Maluku Tenggara, di kepulauan Kei kecil gitu dan Kei besar. Jadi kita melihat di sana banyak sekali yang neglect ya, korban-korban neglect, fasilitas neglect ya. Karena keterabaian ini ya, kita bentuklah sebuah organisasi yang independen, netral, dan mandiri secara finansial gitu. Awalnya dari mana teman-teman relawan itu berasal? Dari teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bersama teman-teman yang juga sudah tamat ya. Kita mulai berpikir gitu, kalau kita nggak punya lembaga, kita nggak punya istilahnya kemudahan untuk masuk ke suatu daerah yang rawan. Kalau kita masuk secara individual, prosedurnya susah gitu kan. Tapi kalau kita punya lembaga, mereka sudah kenal, itu lebih gampang. Nah, ketika masuk ke daerah konflik, kemudian bisa dibayangkan resikonya kan sangat tinggi gitu ya, dokter ya. Dan saya juga sempat baca di buku ini bagaimana mungkin dari pihak keluarga juga sebelumnya sempat keberatan. Bisa diceritakan dok, bagaimana konfliknya? Ya, ini memang agak susah menceritakannya, karena ini memerlukan waktu yang agak panjang untuk meyakinkan keluarga dan orang-orang terdekat. Istri dan orang tua ya. Tapi dialog-dialog dilakukan secara, kalau dengan orang tua tuh ya ada argumentasi lah sedikit ya. Karena orang tua saya guru gitu. Sempat dilarang atau seperti apa dok? Iya, sempat dilarang, pastilah sempat dilarang. Tapi karena beliau guru, ya kita jelasin secara ini juga ya, misalnya mami sudah mendidik saya seperti ini, ya sekarang saya ya melaksanakannya gitu. Misalnya kata-kata seperti itu misalnya. Dan orang tua ya akhirnya itu bisa menerima alasan-alasan kita kan. Ya. Dari Mbak Rita sendiri, bagian mana sih dari buku ini kemudian yang paling menggerakkan atau paling menyentuh bagi Mbak Rita ketika menuliskannya? Waduh. Dari sekian banyak kejadiannya. Pas pertama kali saya dapat kesempatan ini, yang saya ingin tahu adalah
gimana sih kok bisa ada orang kayak Dokter Jose gitu, itu sebenarnya terbuat dari apa gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan awalnya. Nah kemudian setelah itu setiap saya mewawancarai Dokter Jose kemudian teman-teman lain di Mercy juga selalu aja ada bagian-bagian yang Asep tuh udah nahan pengen nangis tuh. Karena setiap momen itu selalu ada yang menyentuh gitu. Nanti kita akan mendengarkan cerita lebih lanjut, misalnya tentang bagaimana Dokter Jose mungkin terpaksa harus mengoperasi orang dengan gergaji, misalnya seperti itu ya, dengan peralatan yang sangat sederhana. Dan kita akan kembali dengan dialog mengenai buku Jalan Jihad Sang Dokter setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Inilah perjalanan Kamga mendalami kecintaannya pada Indonesia. Merekam hamparan alam yang luar biasa indah dengan matanya. Merasakan sensasi takjub akan kayanya budaya. Jadilah saksi perjalanannya ke penjuru tanah air. Menjadi saksi kejayaan batu bara di Solo. Namanya Lubang Alam. Dalam Explore Indonesia. Kompas, Inspirasi Indonesia. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Mereka tinggal online karena ini gratis, anytime aja mereka bisa baca. Tentang dunia digital. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, Inspirasi Indonesia. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Pagi dengan dialog buku mengenai kisah jihad sang dokter. Dan Dokter Jose tadi saya sempat menyebut juga bagaimana begitu banyak ya kejadian-kejadian yang sudah pernah dokter alami. Misalnya seperti saya baca ada yang dioperasi dengan hanya di depan masjid, misalnya depan seperti beranda, itu. Iya, di depan beranda masjid, kemudian hanya dengan senter, tidak ada alat-alat dan sebagainya. Bisa diceritakan, Dok? Ya, jadi kita kan berangkat dengan peralatan seadanya, terutama waktu misi di Tual ya. Sehingga itu operasi-operasi kecil kita lakukan di pelataran aja. Ada operasi yang cukup besar yang kita lakukan itu amputasi tangan. Itu kita lakukan di beranda rumah, itu di Galela, Desa Galela, Halmahera Utara. Di bawah lampu senter, sinar Petromax, ya kan. Kita lakukan operasi tersebut. Dan alhamdulillah nggak infeksi gitu. Karena kita rawat dengan madu lukanya. Antibiotik pun juga terbatas kan, karena korban banyak, habis, ya sudah kita gunakan madu untuk merawat luka. Jadi dalam situasi seperti itu yang menggunakan segala daya upaya saja gitu, yang bisa dilakukan ya Dok ya. Tapi kemudian untuk dokter sendiri yang sudah mengalami begitu banyak kejadian konflik seperti itu, apa yang berbekas atau yang berjejak gitu di dokter sendiri? Apakah menjadi orang yang berbeda setelah semua kejadian itu? Ya, saya pernah pulang dari Afghanistan. Saya begitu terkesan dengan Afghanistan tuh, kenapa? Mereka miskin. Miskin, kumuh, terkebelakang gitu ya. Dibom pula lagi kan. Nah pulang dari sana, saya tuh nggak sanggup makan di restoran. Karena begitu saya mau makannya agak mewah dikit, saya ingat orang Afghanistan makannya di desa-desa kan. Saya cuma bisa lihat anak saya makan gitu, tapi saya nggak bisa makan dengan apa. Apakah ada semacam rasa bersalah atau ya, sedih atau seperti betul, apa? Betul, kita sedih lah ya melihat mereka bagaimana susahnya mereka gitu. Di lain pihak saya juga merasa bersyukur sampai saat ini bisa bercerita gitu. Mungkin Tuhan menghidupkan saya
untuk bisa bercerita supaya banyak masyarakat atau civil society bisa mengetahui bagaimana keadaan di daerah-daerah rawan tersebut. Realnya kayak seperti apa. Tidak di bluffing, tidak dikemas gitu. Kalau buat Mbak Rita sendiri, apa sih hambatannya? Karena kan Dr. Jose ini sangat mobile ya. Selama menulis buku ini, berapa lama menulis buku ini dan hambatannya apa nih selama prosesnya? Iya, ada sekitar setahun mungkin. Setahun ya. Karena proses wawancaranya lumayan lama. Soalnya waktu itu ya karena misi di Mercy juga sangat dinamis gitu ya. Sesuai pokoknya ngikutin isu global gitu lagi apa. Jadi sedang ada bencana di mana betul, langsung siap ya, terjun. sedang wawancara bagian apa gitu, tiba-tiba harus berangkat ke Sudan beberapa minggu gitu ya, kemudian kembali lagi. Nah pada saat kembali juga karena Dr. Jose itu spotnya banyak yang sudah didatangi gitu. Jadi kadang-kadang sebentar, ini kejadian yang di mana ya? Kejadian yang di mana? Untuk merekam semuanya. Betul, itu iya. ya. Tapi kalau misalnya udah kekayal, ada satu kejadian gitu yang diingatkan, nanti ceritanya akan mengalir gitu. Dokter sendiri, dokter dan para relawan lainnya, ini kan ketika datang ke tempat konflik atau seperti Palestina yang sedang dalam perang seperti itu, seperti menandatangani kontrak mati gitu ya. Betul. Sudah siap mewakafkan nyawa seperti itu ya dok ya. Jadi kita sampaikan kepada relawan kita untuk datang ke daerah-daerah seperti ini memang harus siap dengan risiko apapun. Tapi kita pasti berhitung, tidak gegabah untuk masuk ke daerah-daerah seperti itu. Contoh misalnya waktu saya masuk ke Irak, itu perang lagi dahsyat-dahsyatnya. Amerika sedang mengepung bandara Baghdad ya. Nah saya bersama teman-teman satu-satunya lembaga yang diizinkan masuk oleh Garda Republik. Nah kita harus berkendara dari perbatasan Jordan Irak itu 500 km ke Baghdad. Dan itu kiri kanan padang pasir. Nah kita harus memilih waktu yang tepat. Karena kalau waktunya nggak tepat, kita bisa ditembak oleh pesawat tempur. Nah itu kita hitung-hitung gitu. Jadi tetap ada perhitungannya Ada juga banyak meski siap yang paling. Kalau dari sisi maksudnya bagaimana kalau tadi kan keluarga dari Dr. Jose sendiri mungkin sudah lebih terbiasa ya gitu, tapi mungkin kalau dari keluarga tim gitu misalnya, saya baca beberapa juga banyak yang betul. Sangat menangis-nangis melepas kepergian suaminya seperti itu. Ada kejadian ketika misalnya yang agak itu adalah kejadian ketika misi Mavi Marmara. Di Palestina ya. Waktu itu kita tahu bahwa kapal Mavi Marmara disergap. Kemudian orang tua dari relawan datang ke Mercy dan nangis gitu, seperti tidak rela terhadap kejadian tersebut. Ya kita tenangkan, kita sampaikan pada ibunya bahwa ibu seharusnya bangga dengan anak ibu yang mengambil peran seperti ini dan dia adalah pahlawan. Gitu. Nah, itu berulang-ulang kita sampaikan dan ibunya bisa reda tangisnya. Dan memang setelah anaknya pulang, dia ini. Alhamdulillah selamat ya. Tapi kena tembak. Oh, kena tembak. Oke. Kalau Mbak Rita sendiri, kemudian setelah selesai menyelesaikan buku ini gitu, apa yang paling berkesan? Kalau saya sih ngerasa, wah saya tuh benar-benar melakukan apa-apa gitu. Itu aja. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya. Ini ada orang-orang yang ini unpaid volunteer ya berarti. Unpaid. Betul. Memang di dunia NGO ini ada dua macam volunteer. Volunteer yang dibayar. Sebenarnya social workers istilahnya. Jadi teman-teman yang bekerja di PBB, UNDP ya itu dibayar cukup signifikan lah. Kalau di Mercy tanpa bayaran. Dan tanpa bayaran. Jadi kita misi-misi kita 2 minggu, 1 bulan di daerah-daerah sulit itu. Ya itu, cuma kita kasih logistik, kita kasih semacam guideline lah untuk menyelamatkan diri. Mbak Rita tampaknya terharu sekali ya dengan maksudnya perjuangan teman-teman relawan Mercy ini. Bisa diceritakan Mbak, mungkin selain Dr. Jose ada
pengalaman lain yang ditemui oleh orang-orang lain yang diwawancara dari Mercy atau seperti apa? Ada Dokter Dani ya, Dr. Dani. yang ke Gaza juga cukup lama di sana. Kemudian ada Dokter Arif. Henry yang pertama, itu yang pertama kali memobilisasi untuk membentuk Mercy. Kemudian ada Dokter Arif ya, Dokter Arif yang sangat berkontribusi untuk apa yang paling menyentuh Mbak Rita gitu selama bertemu dengan sosok-sosok pejuang ini? Kalau menurut saya mereka itu gila ya, dalam arti gini, mereka itu punya karir gitu bagus gitu, dokter gitu, rata-rata pendidikannya S2 atau malah mengorbankan pendidikan S2-nya sementara gitu ya untuk pergi dulu menyelesaikan misi gitu. Tetapi kok mau gitu meninggalkan semua itu gitu, padahal orang kan untuk jadi dokter itu susah gitu ya, untuk belum lagi menyelesaikan pendidikannya segala macam gitu, tetapi mereka mau meninggalkan itu semua untuk misi kemanusiaan ini dengan gitu. kerelaan dan keikhlasan yang luar biasa. Ya. Oke, menarik sekali, sangat inspiratif, sangat menggugah. Kita harapkan lebih banyak lagi orang-orang seperti Dr. Jose dan teman-teman Mercy. Terima kasih sekali sudah datang di Dialog Buku Kompas Pagi, dan saudara, kita kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Kompas Pagi. Perjalanan Ramon Yetungka menyusuri satu daerah ke daerah lainnya, membaur dengan masyarakat dan budayanya. Mencoba beragam jenis permainan tradisionalnya. Asli pengalaman naik becak lawu versi modifikasi sama versi tradisional itu beda banget. Seru dan yang pasti menyenangkan. Ayo buktikan sendiri di Kampung Main. Kompas, inspirasi Indonesia. Kuis cerdas, kompetitif dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Pulangkan ke Pak Fadel. Wawasannya, Apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, perbincangan rekan Feby Indira ini tadi begitu menarik ya, mengenai perjuangan bagaimana rela untuk membuang segala kepentingan pribadi ya demi kemanusiaan. Untuk menjadi seorang dokter memang bukan jalan yang mudah, tapi ketika akan mengamalkan apa yang sudah didapatnya itu juga jauh sebenarnya tantangan dalam batin yang jauh lebih sulit. Nah, betul sekali, dan kita ada informasi ini juga mungkin seputar bencana ya, yang menerjang daerah tornado, karena di sana ada badai saudara yang menerjang kawasan dekat Louisville di Kentucky, Amerika Serikat pada hari Jumat kemarin. Ya, badai tornado ini merusak sejumlah rumah dan kendaraan di kawasan ini. Tornado juga menumbangkan pepohonan di kawasan kota di Frum Creek. Sejauh ini belum ada laporan korban yang terluka ataupun meninggal dunia. Badai tornado